Hai kalian, para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya, terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan maaf, harusnya hari Senin ya Aries, tapi baru hari ini bisa dibacakan. Oke, telat. Nggak apa-apa. Mungkin minggu depan juga telat karena saya akan berada di Jakarta dan susah untuk membuat video. Dan saya nggak sempet bikin apa ya kayak bacaan terus nanti ditayangkan kemudian nggak sempat. Oke, so my dear Aries, ini adalah the hidden truth, apa yang tersembunyi yang mungkin perlu kalian ketahui di kehidupan kalian, entah percintaan, entah karir, keuangan, dan bisnis. Kita lihat aja, namanya the hidden truth ya, belum reveal nih, belum kelihatan. Coba saya buka satu kartu dulu dari Very Oracle Card dan kita lihat apa pesannya. Protection, proteksi. Apa yang memproteksi kalian? Oke, kita lihat. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Untuk kalian spesial para Aries yang sedang berada di situasi spiritual yang oke. Untuk saya para Aries itu secara spiritual memang mempunyai something ya, sesuatu ya. Mungkin gak semua, tapi yang saya kenal di dunia nyata itu punya ya sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas. Oke, pesannya di sini adalah kalian terproteksi, kalian diamanin gitu sama semesta dengan love, dengan cinta, dan juga light dan terang. Jadi dua kata itu sebenarnya yang harus kalian perhatikan baik-baik. Jika yang kalian kerjakan tidak menghasilkan cinta dan terang, dan it's not the one. Itu bukan hal yang perlu kalian teruskan. Kalian nanti bisa tersesat, kalian bisa kehilangan cinta, kehilangan rasa, kehilangan terang itu sendiri. Kalau kalian bilang gak apa-apa lah, kita seneng kok berada di kegelapan. Oke. Kalau memang seperti itu, ada sih Aries yang ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, dengan adanya kegelapan terang jadi kelihatan. Oke. Tapi apa iya mau terus berada di kegelapan? Harusnya enggak ya. Karena sebenarnya kalian tuh diproteksi bahkan oleh cinta dan terang di kehidupan kalian para Aries. Wow, luar biasa bacaannya. Coba kita buka kartu selanjutnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan saya buka ini kartu secara tidak terbalik ya, karena nanti akan ada kartu pendamping. Oke. King of Cups. Kalian tuh punya banyak cinta sebenarnya. Tapi ada Three of Swords. Third party situation. The Judgment. Four of Cups. The Hangman, penundaan. The Chariot, kemajuan. The Devil, siapa yang jadi Devil? Ini astaga. Oke, so my dear Aries, kartu pertama kalian adalah King of Cups. Secara cinta luar biasa sebenarnya kalian punya, either kalian yang punya atau orang yang dealing dengan kalian yang punya cinta yang luar biasa kepada kalian gitu, atau sebaliknya, atau dua-duanya saling. Oke. Sebenarnya ada, cuma kadang-kadang Aries segitu kekehnya nganggep bahwa itu biasa aja, nggak luar biasa gitu ya Aries ya. Oke, so sebenarnya kalian punya cinta yang luar biasa, itu the hidden truth-nya ya. Cuma mungkin kalian gak nganggep itu something, jadi ya menurut kalian biasa aja Mbak Lucy, biasa aja. Dan kartu yang menyertainya, the strength. Justru, ya ampun, ini benar-benar ya message-nya nih untuk Aries. Justru cinta yang besar, yang luar biasa itu yang membuat kalian kuat sebenarnya.
Cuma ya memang beberapa Aries nggak ngerti hal tersebut dan nganggep itu mungkin satu hal yang biasa aja. Jadi nggak ada yang spesial, nothing special Mbak Lucy. It's nothing special. It's only itu cuma biasa aja, bukan cinta luar biasa tapi biasa aja, sama kayak yang lain. Tapi seharusnya kalian tahu itu yang membuat kalian kuat gitu. So ini pesan-pesan yang the hidden truth ya, pesan yang mungkin tersembunyi untuk kalian kalau kalian mau tahu seperti itu. Tapi sekali lagi saya kembalikan lagi kepada kalian semua, bagaimana kalian menyingkapinya. Apakah kalian menganggap bukan itu yang menjadi kekuatan kalian, bukan cinta yang menjadi kekuatan kalian? It's okay. Setiap orang kan berhak berpendapat ya. Oke, tidak apa-apa. Ada situasi yang nggak enak juga nih di sini, di mana ada sakit hati, third party situation, pengkhianatan, dan lain sebagainya yang terjadi di kehidupannya Aries sebenarnya. Entah kalian mendua hati, benar-benar mendua hati atau mendua pikiran, di mana kalian menganggap ya tadi, cinta yang di depan tadi itu nggak luar biasa sehingga kalian mencari yang lain. Tidak confirm dengan yang satu tapi pengen yang lain juga. Enggak, itu mah biasa aja, tanpa itu saya masih bisa berdiri, mungkin seperti itu ya pikirannya. Makanya ada Three of Swords di sini, ada sakit hati. Mostly sakit hatinya ini di orang yang dealing dengan si Aries sih sebenarnya, walaupun ada beberapa Aries juga yang berada di posisi ini. Tapi sebagai Aries yang kuat, yang kekeh sumekeh dan ngerasa paling kuat sedunia. Itu sarkas ya, sorry. Tapi memang beberapa Aries memang kuat sih, memang leadership untuk dirinya sendiri dan orang lainnya juga bagus. Jadi keadaan kayak gini mungkin tapi kan kita nggak tahu ya di dalam hatinya kayak gimana. Tapi yang jelas ada yang tersakiti, ada yang merasa dikhianati, ada yang merasa diduakan, merasa tidak dianggap, atau memang situasinya ada di sini. Ada 3 orang di dalam satu cycle atau satu jalinan, dan itu membuat jadi nggak enak gitu. Entah situasinya kalian Aries atau situasi orang yang dealing dengan Aries, atau tiga-tiganya akhirnya jadi nggak enak ya. Karena ada King of Swords yang terbalik, karena belum ada ketetapan hati, either si Ariesnya atau orang tersebut ketetapan hati untuk menetapkan situasi ini menjadi solid, atau situasi ini memang bagus untuk diteruskan, atau situasi ini memang harus dipertahankan, something like that. Makanya masih ada pencarian ya. Ini memang love, cinta, tapi nggak melulu sih soal cinta. Bisa juga tentang bisnis, tentang karir, tentang kehidupan juga bisa. Memang ada yang belum mempunyai ketetapan hati. Ini adalah bacaan untuk Aries. Jadi saya bisa bilang bahwa yang belum mempunyai ketetapan hati ya si Aries ya. Tapi apakah energinya bisa terbalik? Bisa banget. Bisa juga orang yang dealing dengan si Aries. Dan ini ada 3 pihak ya. Pihak 1, pihak 2, dan pihak 3. Karena ada Three of Swords tadi. Dan akhirnya apa? Jadi ada ketidaknyamanan, ada ketidakbahagiaan di situ. Dan merasa sakit hati, merasa dikhianati, dan lain sebagainya. Oke. Kartu yang selanjutnya adalah The Judgment. Dalam waktu dekat kalian para Aries akan mendapatkan ini, The Judgment. Akhir dari apa yang selama ini terjadi. Akhirnya apakah itu baik atau buruk, it's depend. Kadang-kadang akhir itu malah bisa jadi baik, karena jadi enak untuk semuanya, karena udah berakhir. Jadi ya udah, ya seperti contoh misalnya pertikaian. Kalau pertikaiannya berakhir kan jadi enak ya kan. So ya, nanti akan ada akhir dari sesuatu hal yang mungkin tadi menyakitkan ya, Three of Swords tadi menyakitkan ya. Oke, dan ada Nine of Pentacles. Kalian akan memetik hasil dari apa yang sudah selama ini kalian hasilkan. Oke, so bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya, sepertinya seperti itu. Karena sakit hati yang tadi itu bisa dilewati sebenarnya dengan adanya The Judgment ini. Akan ada klarifikasi dari semua apa yang sedang kalian hadapi, para Aries.
Kemudian ada beberapa juga hal yang menjadi tawaran di kehidupan kalian, tapi karena kalian lagi nggak dong kalau kata orang, kata apa ya, teman saya sih suka bilang, lagi nggak dong nih, maksudnya lagi nggak connect dengan situasi di sekeliling kalian, mungkin karena kalian bosen ngadepin hal yang itu aja nggak selesai-selesai gitu ya, padahal nanti kan ada penyelesaiannya, tenang aja, ada, tetap ada. Kemudian tawaran-tawaran yang datang itu tidak membuat kalian ngerasa ini tawaran yang bagus gitu. Enggak ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian menolak tawaran tersebut ya. Oke, kita buka kartu yang selanjutnya. Ace of Pentacles-nya terbalik karena mungkin menurut kalian secara untung ruginya tawaran itu tidak terlalu menguntungkan sehingga kalian tolak. Ya wis, gak apa-apa. Ada The Hangman juga, ada penundaan. Beberapa hal akan tertunda di kehidupan kalian karena memang harus tertunda. Ada yang harus dipikirin lagi, ada yang harus dianalisa lagi, jadi memang tertunda. Ya, tapi sekali lagi, Hangman adalah penundaan sementara, jadi tidak akan tertunda seterusnya, tapi nanti juga akan kembali lagi ke tracknya, kembali lagi bisa dilakukan, memang penundaannya sementara. Dan ada Seven of Wands yang terbalik, dan kalian udah tahu ya penundaannya sementara, kalian udah tahu, kalian udah bisa memprediksi itu sebelumnya. Tapi kalian juga kayak tidak mengantisipasi penundaan ini. Jadi menurut kalian kayak harusnya baik-baik aja, tapi kok tertunda, tapi kok tidak bisa dilanjutkan. Ya, tidak mengantisipasi itu karena kalian secara sangat percaya diri. Wow, ini pasti terjadi, ini pasti bisa didapat, ini pasti sukses, ini pasti begini, pasti begitu. Tiba-tiba ada penundaan dan kalian, aduh kok tertunda sih gitu ya. Jadi sebenarnya kalian lupa mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi, karena kepercayaan diri kalian yang tinggi itu yang membuat kalian merasa sebenarnya semuanya sih bisa, semuanya tuh sukses-sukses aja gitu. Tapi beberapa hal di luar jangkauan kalian, di luar pemikiran kalian ternyata membuat hal itu tertunda. Apapun itu, misalnya bisnis, misalnya perjanjian, misalnya apalah itu ya. Pokoknya ada yang tertunda. Oke. Nextnya tapi bagus my dear Aries. Nextnya adalah The Chariot. Tetap ada kemajuan di situ. Kemajuan di mana apa yang sudah kalian usahakan akan berhasil, akan mendapatkan kesuksesannya. Tapi itu kan saya selalu ngomongnya tapi ya. Tapi memang harus usahanya super duper keras nih dari si Aries. Jadi memang Aries yang harus berjuang. Ini kan panglima perang ya, jadi siap perang lah gitu Ariesnya, karena memang harus diusahakan. Aries ini bukan sesuatu yang ditunggu dan kemudian kucuk-kucuk datang, nggak gitu, tapi memang harus diusahakan sedemikian rupa. Oke. And Four of Wands-nya memang terbalik, walaupun ada kesuksesan tapi di beberapa hal justru jungkir balik dan membuat kalian ngerasa apa yang ingin kalian capai tidak tercapai, terutama dalam hal relasi ya. Ada yang tidak tercapai, tapi ada yang harus diusahakan sebenarnya oleh si Aries. So look, kalau kalian menginginkan sebuah relasi yang berhasil, kalian harus The Chariot, kalian yang harus melakukan movement. Itu akan terjadi kalau memang kalian mengusahakannya. Kalau enggak ya terbalik aja terus relasi tersebut. Ini bisa relasi bisnis, bisa relasi percintaan atau apapun. Jadi memang movementnya harus ada di Aries-nya. Kalau enggak agak susah ya Aries. Karena ada The Devil nih di sini. Maka tadi saya nanya, The Devil-nya siapa nih? The Devil-nya si Aries-nya atau siapa? Ada keinginan dari Aries atau orang-orang yang di-link dengan Aries ya, bisa orang, bisa orang-orang
itu berada di situasi the devil, pengen sesuatu yang mungkin kurang nyaman untuk dilakukan, tapi memang ya udah ingin dilakuin aja walaupun kurang nyaman gitu ya. The devil itu temptation, keinginan, hasrat. Kalau tetap dilakukan kekeh dengan hal tersebut, bisa aja resultnya atau ujung-ujungnya nggak bagus. Iya, oke. So, kalau ini dari pihaknya kalian, para Aries, ya pikirin lagi loh. Ini kalian loh yang harusnya jadi the chariot, kalian yang usaha. Nggak mau. Kenapa? Nggak worth it untuk diusahakan. Ya udah berhenti. Oke. Sih, itu baru aku bilang tiba-tiba berhenti ya di Eight of Swords. Temptation untuk berhenti melakukannya, mengusahakannya, dan kalian mikir bahwa hal tersebut tidak akan melukai kalian, para Aries. It's pedang bermata dua sebenarnya. Apa yang menyakiti orang lain karena kalian, para Aries, nanti akan juga menyakiti diri kalian sendiri sebenarnya. Sekuat apapun kalian, para Aries, dan tidak ingin bukan tidak ingin, tapi kayak mengabaikan semua ini dan beranggapan bahwa ini bukan bagianmu atau ini bukan kamu yang harus melakukannya, Aries. No, sebenarnya ini hidupmu, jadi kamu yang mengusahakan. Nggak bisa terus-menerus ya let it be aja deh, biarin orang lain aja yang ngusahain. Saya mah dengan perjuangan saya sendiri mengambil apa yang ingin kalian ambil, menuju apa yang ingin kalian tuju. Tapi kalian nggak mikirin sekeliling kalian nih. Mungkin ada pihak-pihak yang nantinya tersakiti dengan pilihan kalian, para Aries. Karena di sini terlihat banget si the devil-nya ini menghentikan langkah kalian. Jadi kalian tidak, ya itu tadi kan saya bilang the chariot di kartu sebelumnya kan bilang ini harusnya si Aries-nya nih yang maju gitu, tapi the devil-nya yang menghentikan, kayak bilang bukan urusannya Aries, bukan urusan orang lain dah, bukan urusannya Aries. Dipikirin lagi ya Aries, saya cuma ngebacain kartunya sebagai pesan. Tapi untuk keputusannya atau apapun yang ingin kalian lakukan itu tetap tanggung jawab kalian. Bukan urusan saya untuk nyuruh kalian begini begitu ya. Saya cuma nyampein pesan di kartunya. Oke, Aries. Dan beberapa kartu lagi apa yang akan terjadi sebagai the hidden truth di bacaan Aries kali ini. 1, 2, 3. Oke, sebenarnya the strength-nya 2 kali ya. Ada the strength lagi tuh di situ. Tapi yang pertama adalah understanding. King of Cups, lagi-lagi King of Cups datang. Sebenarnya kalian punya cinta luar biasa besar, tapi kalian harus mengerti dulu esensinya apa. Apakah itu penting untuk kehidupan kalian atau kalian nganggep nggak penting. Cinta mah bececeran di mana-mana. Ini bukan cinta tentang pasangan doang ya, tapi cinta kepada apa yang kalian kerjakan juga. Mungkin ada yang skeptis dan bilang kalau nggak perlu dipikirin segitunya, nanti akan ada gantinya, selalu akan ada gantinya. Oke. So, mengerti apa yang terjadi ini sebenarnya menuntut tanggung jawabnya si Aries. Cuma kalau Ariesnya ngerasa bukan bagiannya dia, ya saya bisa bilang apa, saya cuma menyampaikan pesan aja. Oke. Sebenarnya harus ada partnership. 2 of Cups, partnership. Sebenarnya kalian diberikan partner yang luar biasa di dalam kehidupan kalian, entah itu secara bisnis, entah itu secara cinta. Cuma kadang-kadang mungkin kalian gak berpikir bahwa hal tersebut adalah hal penting. Ada yang lebih penting lainnya Mbak Lucy, bukan yang itu. Oke, fine, gak apa-apa. Dan sebenarnya hal tersebut membuat hidup kalian stabil. Ingat, 2 kartu yang sama berada di bacaan ini, yaitu King of Cups dan The Strength. Jadi saya tidak akan menghapus kata-kata saya yang pertama, bahkan saya tekankan lagi untuk kedua kalinya, bahwa sebenarnya cinta itu yang menguatkan kalian, para Aries.
kalaupun kalian tidak percaya akan hal itu. Cinta bisa cinta eros ya, cinta antara pasangan, atau bisa juga cinta dalam tanda kutip dalam hal orang-orang di sekitar kalian yang ngedukung kalian, tapi mungkin kalian nggak ngeh aja tentang hal tersebut. Oke, so masih ada ya kartunya, coba ditanyain yes or no, saya jawab, habis itu baru saya tutup. Oke, sudah dipertanyakan, jawabannya no. No, karena memang harus ada perpindahan dulu, jadi no. Dan yang terakhir dari Angel's Guide Oracle Card sebagai message atau pesan untuk kalian. Pesannya adalah blessing and abundance, blessing, banyak berkat sebenarnya yang terjadi di kehidupan kalian. Apakah kalian melihatnya atau tidak, it's up to you. Terserah kalian, tapi yang jelas memang masih banyak berkat yang datang ke dalam kehidupan kalian para Aries. Oke, that's good. So my dear Aries, sekian aja bacanya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harapkan yang terbaik saja untuk kalian. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.